Ini sering saya katakan, kenapa kok kehidupan manusia itu beda-beda? Ya karena dari tingkat ketulusan dan kemurnian tadi saja. Efek-efek daripada kita menikmati rasanya kelakuan kita akan mendapatkan ini loh Mas. Namanya energi permana, energi prana, energi kesah. Mas Hendri kok patrape cakep diam ya. Mbak Yanti juga sama ya. Nah waktu nyapu tadi Mbah Min kesannya gimana? Kesan sana saya senang. Bisa menikmati nyapu. Baji nggak sakit menikmati. Saya kalau ibaratnya kayak di kolong-kolong itu yang masih ada kotoran. Ya. Jadi kalau kita membersihkan itu bukan yang kelihatan saja, walaupun berarti di kolong-kolong itu kan otomatis jarang bisa dilihat. Kita berusaha membersihkan dengan senang hati. Maksudnya bisa menikmati tadi. Bisa menikmati nyapunya. Jadi kayak ditunjukkan begitu, itu yang harus dibersihkan. Waktu proses nyapu tadi. Jadi gerakan sapu ini juga buatan cepat, buatan alon. Jadi kita itu bukan rencana di kolong niku belum dari start mboten nggih Mbak. Dari mulai start awal niku baru kayak ditunjukkan ngoten. walaupun ibaratnya di kolong meja atau di kolong apa ada kotoran tidak, kok betul mikirnya betul itu ya. Kita menikmati nyapu ini berikut. Kayak ada yang menunjukkan rasanya kudus ke sana. Ada lagi Mbak, sampaikan Mbak. Enten meleh mboten. Pengalaman nyapu tadi itu aja ya Mbak. Mas Hendri bisa menikmati. Tidak ada paksaan apapun, ya bisa senang hati membersihkan. Bisa menikmati makanya. Mbak Yanti juga bisa. Menikmati, merasakan rasanya itu kayak membersihkan sesuatu yang kotor pada diri kita juga, bukan hanya pada orang lain. Ada kesan lain Mbak? Kesannya seolah-olah membersihkan diri kita sendiri. Iya. Tadi pas dari ujung sana tuh nyapu itu kan cuma situ sampai situ Mas, pendek sebenarnya. Tapi selesai nyapu tuh rasa usah gitu. Peringatan. Terus muncul sendiri pas nyapu tuh kok biasanya kan nyapu di rumah ya udahlah nyapu biar bersih gitu. Tapi kok merasa yang disapu diri saya gitu. Kesannya tadi. Iya, kesannya membersihkan sesuatu yang kotor pada diri saya. Berarti bisa menikmati nyapu Iya, itu kan. membuang yang tidak bagus gitu loh Mas. Tanpa diniatkan itu ya, muncul tiba-tiba. Tidak diniatkan. Yang kesannya ada kelihatan Mbak Sarji kali Mbak Yanti. Pasti kesannya kayak ditunjukkan di kolong-kolong, jadi sesuatu yang jarang disentuh orang. Yang berat Mbah Min, biasanya pertama aku dikerjain kok piye. Betul, itu pikiran nonton itu. Ada pertanyaan terkait sapu menyapu dan semedi sore tadi sampai malam ini? Ada Kenapa? pernah menyapu, Ada yang ditanyakan? bermakna apa mungkin. Mananya kesannya tadi. Yang mendapatkan kesan ya maknanya itu. Oh iya. Ya. Kalau kita bisa menikmati setiap sapu itu dengan cinta kasih sayang, ya kesan itu kan apa ya, bisa diartikan tuh seolah-olah itu pemberitahuan ya, ilmu pengetahuan, bisa jadi seperti itu. Tapi apapun itu kesan dan pemberitahuan atau ilmu pengetahuannya itu
yang terpenting itu kita bisa menikmati kelakuan kita tadi. Itu sama dengan kita menari, itu sama saja. Kalau nggak bisa menikmati, yo ngono kae lah Mas. Sampai Ya variasi, ada yang capek, ada yang seneng. Itu menurut saya kesan-kesan saja, kesan-kesan. Yang bahagia itu ya kesan saja, yang capek ya kesan saja. Selain Mbak Yanti ada yang usah, rasanya kok kemeringet, ada rasanya. Ada, selain Mbak Yanti ada. Nah, Mbak Ji yang pertama gerakan itu kemeringet, kedua ketiga ya suara kemeringet. Ya. Jadi gini Mas, Mbak, kita sharing sebentar. Ada namanya energi permana, energi prana, atau energi kesah. Nah, bab ini sudah pernah saya bahas ya, di YouTube saya itu ada. Cuma bab ini itu ya namanya orang itu melakukan praktek dalam kehidupan, lupa itu hal yang biasanya terjadi. Nah, sebenarnya ilmunya hanya dua saja: diam saat bersemedi setelah patrap, dan menikmati rasanya kelakuan atau aktivitas kita di luar patrap samadhi. Dua itu. Tapi kalau dikembangkan tuh menjadi berbagai macam sub. Nah, efek-efek daripada kita menikmati rasanya kelakuan kita akan mendapatkan ini loh Mas. Namanya energi permana, energi prana, energi kesah. Itu suatu sistem tertentu, ada mengolahnya dengan menggunakan teknik nari, ada teknik pencak, ada teknik apa, semuanya itu sesuatu kelakuan diri yang disengajakan dengan penuh penikmatan. Nanti hasilnya itu kita tentrem. Nah, setelahnya itu kita mendapatkan pemahaman-pemahaman apa, itu kan efek dari situ. Nah, energi ini kita dapat saat kita berkelakuan baik dengan tulus. Nah, berkelakuan baik nggak tulus kan yo ada tuh Mas. Nah, tulus dan ikhlas ataupun murni itu yang tahu hanya diri kita. Kalau orang lain melihat sama-sama memberikan sesuatu pada orang lain, ya baik semua, tapi secara sari-sari pemberian itu apakah tulus dan tidak, yang tahu kita sendiri. Nah, ini membedakan, sama-sama memberi kok dapatnya kita beda. Ya karena dari ketulusan, kemurnian tadi. Seandainya orang itu memberikan itu dengan kemurnian yang sama, yang didapatkan beda, itu sama. Ini sering saya katakan, kenapa kok kehidupan manusia itu beda-beda? Ya karena dari tingkat ketulusan dan kemurnian tadi saja. Itu. Hanya itu saja. Kalau kita sama-sama murni, tulus, ya semuanya sama. Ketentraman semesta itu. Lah, energi ini mudah hilang Mas saat kita tidak tentram, saat kita nggak bisa menikmati rasanya kelakuan. Energi permana, energi prana, energi kesah ini hilang. Ini dibilang orang agama itu energi ilahi di sini. Ini mendapatkannya mudah dengan kita berkelakuan baik dengan penuh kesadaran cinta kasih sayang, udah muncul itu. Orang rasa nggak ritual aneh-aneh. Makanya dengan menikmati rasanya kelakuan itu kita mendapatkan ini. Gitu. Lah ini kemana Mas larinya? Ini nanti itu nyalurnya kepada rezeki, kesehatan,
keharmonisan sosial, rumah tangga, dan banyak cinta kasih itu. Terus peningkatan daya ilmu pengetahuan, ini otomatis tersaluri. Sisanya, kalau ada sisa loh mas, dilarikan kepada tabungan. Tabungan apa? Tabungan kesadaran. Itu. Nah, yang agama tabungan akhirat. Nah, dunianya mana? Dunia terpenuhinya semua ini. Kalau kita mendapatkan dunia, rezeki, kesehatan, keharmonisan, ilmu pengetahuan itu dengan murni, ini menjadi orang bilang memberkahi atau barokah. Berarti apa? Cara mendapatkannya itu dengan budi pekerti, dengan tata cara yang baik. Itu bagaimana? Kalau kita menikmati kelakuan. Apapun itu, sekalipun kita hanya ngerokok gebal-gebul ngarep omah, kalau kita bisa menikmati itu otomatis energi itu masuk sini mas. Jadi ini dia itu nggak melihat kamu apa yang kamu lakukan, yang penting waktu kamu melakukannya bisa menikmati. Nah, ini dikatakan kunci kumpul nunggal suci, kemanunggalan. Makanya waktu dia melakukan perbuatan yang bersentuhan dengan hidup-hidup yang berkehidupan itu, nah sama hewan, orang lain, ini dikatakan kita bisa menyatu, rasanya itu kita menyatu, itu dikatakan kemanunggalan pada alam semesta. Begitu. Lah ini bisa dilakukan hanya orang-orang yang latihan gulungnya itu bisa diam saat semedi. Nah di situ antara gulung dan gelar ini menjadi suatu hal yang 50-50. Lah latihannya dalam hal ini di luar patrap samadhi ya banyak yang tadi saya ceritakan, bisa kita akses dengan memang menggunakan kesengajaan tarian yang seperti teman-teman atau para kadang kemarin latihkan. Ini kemarin, ini sekarang kok nyapu. Maksudnya itu sama saja. Intinya itu bukan gerakannya, tapi proses menikmatinya itu loh mas. Intinya di situ. Saat ini saya di sini sedang begini, saya mau. Ini pemahaman daripada menikmati kelakuan diri yang di sana itu, yang mulai nyepit di atas. Itu. Ya kalaupun kita mendapatkan semua ini tidak berbudi pekerti luhur, tidak dengan cara-cara yang baik, itu dikatakan tidak memberkah. Semuanya palsu. Palsu itu ya nggak berkah gitu. Saat kita kerja ya seperti itu, apapun itu. Nah kalau orang tidak laku, kesadarannya untuk ke hal ke situ itu susah pak, susah. Makanya dengan laku itu kan mendapatkan kesadaran lah. Kesadaran itulah bentuk menyadari hal itu semua. Eleng, orang bilang eleng. Oh yang laku kadang-kadang aja masih gulung komeng jatuh bangun, apalagi yang tidak laku. Kalau segi pemahamannya paham, wah ngono tok. Ya coba praktek sekali bisa, besok lusa saya sekali. Berarti sudah tamat mas kita, wis tamat ya biyen. Saat teman-teman praktek latihan mijil to sowan toto lenggah, apa nih? Sampurno selesai, udah selesai teman-teman lakukan selesai. Nah kenapa kok masih kita ketemu? Lah mengingatkan, sarana untuk kita mengingatkan. Karena apa? Kita harus paham bahasanya kita perlu namanya adanya pertemuan itu untuk apa? Mengingatkan kita masing-masing, termasuk diri saya. Jadi contoh praktek nyapu tadi, itu nggak mikir itu di rumahnya siapa, rumah kita atau rumah orang lain. Kalau kita bisa menikmati itu, ya itulah yang sejatinya kita menyatu dengan alam semesta. Karena rumah kita, rumahnya orang lain itu nggak ada kaitannya dirimu. Alam semesta itu yo rumahnya orang lain itu rumah saya juga.
Rumah saya ya rumah orang lain, hanan niro hanan ingsun. Tapi kan sulit itu. Nah, supaya nggak sulit, yo praktek. Nah, sehingga tadi malam itu ada teman telepon dari Magetan apa ya, cerita masalah bab ini. Kalau saya bersihkan sampah itu bagaimana mas di sekitar komplek? Ya nggak apa-apa. Lah tujuannya apa? Yuk saya ingin bersih saja. Lah bisa dinikmati nggak? Bisa. Ya itu saya katakan energi permana itu. Akhirnya semua urusannya dia kok delalah-delalah. Ketemunya itu ilmunya delalah-delalah. Tidak disangka-sangka. Delalah-delalah gampang. Delalah-delalah kok ngene. Di luar daripada rancangan kita semua. Dan iki orang bilang pahalane ya. Surgone ya. Ya saiki juga. Wong nanduri saiki kok panane engko nak mati iki ora nyambung. Ya ora nyambung. Ya nanduri saiki panene saiki. Gitu nggih Mas ya? Nah, jadi pentingnya kita memahami laku terkait pemahaman menikmati rasanya kelakuan itu bukan bab yang sepele. Itulah bentuk cermin kemanunggalan kita kepada hidup-hidup di luar diri kita yang sedang berkehidupan. Itulah bentuk kemanunggalan. Lah kalau rasanya nggak enak, gelisah, menikmati rasanya kelakuan apapun rasanya kita nikmati. Makanya praktek semedinya kan waktu kemarin kita sampaikan tidak langsung kita menghilangkan kesadaran selain belum waktunya. Memang tahapannya ya harus menikmati rasa. Makanya apapun rasa tubuh kita berusaha untuk kita menikmati. Bukan fokus loh mas, menikmati. Nanti kalau menikmati kok lanjutannya bagaimana itu bukan urusan kita, ini tugas kita awalnya menikmati rasanya keadaan kita. Loh itu manfaatnya apa? Di luar patrap semedi mas yang kita hadapi itu keadaan-keadaan yang berubah-ubah itu. Dan waktu semedi harus kita balancekan, kita sesuaikan dengan memang kejadian di luar. Kayak teman-teman nyapu tadi itu kan saya nggak tahu keadaan sebenarnya, tapi pasti biasanya awalnya itu berbagai macam keadaan. Nikmati aja itu dengan penuh kesadaran, cinta, kasih, sayang. Rasanya, kalau dapatnya enak, ya rasa enak dinikmati. Itu nggak gampang mas. Tapi kalau terlatih ya seperti prakteknya ya begitu. Dari sini ada yang mau di sharingkan mungkin? Nggih, monggo. Sekarang saya produk dari begitu paham benar tentang kebersamaan. Di detik bulan itu benar-benar dari paham. Artian pripun Kebersamaan gini mas ya. Pokoknya bersamaan dia tentang yang jelas tentang laku. Bersama para laku gitu. Bersama ya kalau yang bisa kita karena yang mendapat motivasi itu kan sesama laku. Kalau ke orang awam juga nggak nyambung gitu. Iya sesama laku tentang kebersamaan itu berikut. Nikmawan mbak. Itu. Kebersamaan itu yang senyawa. Nah rasa nyawa bisa bersatu nggak mas? Ya mas? Kalau menyatu dia benturan kalau tidak senyawa. Iya, rasa nyawa kok. Nah senyawa itu sefrekuensi. Makanya orang jualan sayur dia akan terkoneksi dengan jualan-jualan sayur lainnya. Orang yang penjudi dia akan terkoneksi dengan penjudi-penjudi lain. Dia akan dipertemukan
Mbok pecalane iki ketemu ngono. Dan saat berkomunikasi nyambung. Ya dia sefrekuensi iki apa tuh bahasa Indonesia iki? Ini mau bahasa apa frekuensi iki Mas Aris? Limi. Gelombang. Gelombang kaget, tunggal tujuan kaget. Pernah kita mendengarkan suatu gelombang radio ya Mas? Mas Hendri dari pusat sana itu gelombangnya mungkin 7,5 FM gitu. Lah kita yang di rumah-rumah niki harus menyalurkan frekuensi 7,5 FM. Nah 7,6 saja agak kemresek. Agak kemresek gitu ya. Makanya tuningnya diputar digoleki sing pas. Nah pas pasti Pak Men saya Mas. Jadi nyambung dengan yang di pusat. Lah kebersamaan sama. Kalau yang dimaksud kebersamaan adalah para kadang ini, teman-teman para kadang ini frekuensinya sama atau tidak? Hari-hari ini yang dipikirkan atau yang dibahas masalah laku, yang dimaksud laku itu semedinya maksudnya sama, menikmati rasanya kelakuan sama atau tidak? Nak sama pasti teman-teman tuh bersatu. Ketemu itu ngomongnya yang dibahas itu. Kenapa saya sama Sarif nggak pernah bahas pentol, bahas kadang-kadang? Loh karena saya nggak frekuensi dengan pentol itu. Mas Sarif juga nggak mungkin bahas tentang kerjaan saya, wong. Di bahasa pun nggak nyambung, wong. Kita beda-beda profesi. Nah saat kita ketemu membahas profesi masing-masing, paling hanya untuk pemberi apa wawasan kita saja. Paling ya kita sebatas mendengarkan, paling itu pun berapa menit lah. Selebihnya itu salah satu pihak pasti nggak nyaman. Nah kadang-kadang itu kita memasarkan profesi kita ceritakan ke orang lain. Itu. Nah makanya di dalam laku ini tandanya gampang Mbak Niku. Saat kita ketemu kadang bahas laku nak mboten. Nak mboten ya berarti frekuensi. Lah yang dibahas laku niku pripun di berbagai macam bahasa. Itu. Tapi kalau kita keadaannya sama mesti. Karena sebenarnya kita disatukan bisa ketemu nih, aslinya itu apa? Karena dalam satu hal laku. Makanya di luar sana itu saat kita sudah nggak terkonek dengan laku, mesti pecah lepas. Sebenarnya komunikasi itu sarana menyambung. Lah saat nggak ada yang dikomunikasikan, apa yang mau disambung? Kan ngoten ya Mbak Ji. Saat saya nggak paham, nggak saya tekuni tentang pertanian, dan saya sama Mbak Sarji ini nggak ada sama sekali koneksi komunikasi, bahan untuk dikomunikasikan, nggak akan pernah ketemu Mas. Lah Mbak Sarji ini kan dua yang diikat dengan saya terkait seni dan laku, dua ini putus, juga nggak akan pernah nyambung. Kalaupun ketemu satu kali, dua kali, tiga kali udah nggak connect gitu. Jadi sadar bahasanya yang membuat kita bersatu adalah kita senang membahas laku. Lah efek dari itu namanya kebersamaan. Makanya saya bilang berburu, saya sering sama Mas Haris, kita fokus saja ke laku. Wong orang dodolan sayur itu akan ditemukan dodolan sayur. Buh caranya akan ketemu. Ngaten Mbak Ji, mungkin agak sedikit. Jadi kebersamaan itu adalah di mana kita satu visi dan misi, satu tujuan, pasti bersama. Mungkin ngaten kurang dan lebihnya ya mungkin para kadang nambahi, monggo. Mbak Sarji sendiri yang mungkin juga mau menambahi, monggo. Tahun 2025 kan eranya era kebersamaan. Ini motivasi kan gitu. Mulane era kebersamaan ki sing pripun perlu paham. Dan itu mboten saged dipaksane karena tahun 2025 itu adalah kita proses setia pada diri atau konsekuen.
konsekuen. Lah konsekuen yang memang pertama kali kita tekankan adalah jadwal teman-teman untuk mendidik diri dengan waktu yang sudah ditentukan. Nggih monggo niku. Itu kalau bisa dikatakan orang yang setia pada hati atau setia pada diri. Nah nanti di luar itu kita terus konsekuen dengan hal-hal yang kita programkan di rumah. Untuk hal laku yang saya mintakan hanya itu dulu. Itu bisa berarti nanti meningkat. Nah untuk menuju kepada konsekuen tadi atau setia pada komitmen tadi, supaya kita ini menuju komitmen tuh enak gimana? Cintailah komitmen itu. Cintailah komitmen itu. Jadi komitmen atau tujuan, seandainya tujuan itu bentuknya adalah ke sana, tujuan itu dirubah menjadi love, cinta. Tujulah cinta itu. Lah nanti kenapa kok harus dirubah menjadi cinta? Supaya dalam melakukan itu perlakuannya itu budi pekerti. Sebenarnya budi pekerti, setia pada diri, cinta ini suatu sub yang berbeda, Mbak. Tapi dalam pelaksanaan itu menjadi satu. Satu ini menjadi satu paket yang dijalankannya nggak boleh terpisah. Contohnya apa? Komitmen saya ke Mbak Sarji semisal, tapi nggak ada rasa cinta. Perlakuan saya itu nggak budi pekerti, pokoknya kemerusung. Nggak enak, kepaksa lah, nggak enak lah, piye lah. Waktu menjalankannya itu tidak berbudi bawa laksono. Lah kenapa kok saya harus tekankan tujuan tadi? Kalau sudah ada, kita rubah tujuan itu menjadi cinta atau mencintai tujuan itu, supaya dalam perlakuan kita menuju ke situ itu berbudi pekerti atau menikmati prosesnya. Nah, sebenarnya kita kalau menikmati prosesnya dalam kegiatan nyapu tadi itu dikatakan berbudi bawa laksono. Lah bentuk wujud kita itu dikatakan yang kitab suci sejati ada makna. Jadi perlakuan kita ini penuh makna. Punten gitu. Nah, iya. Jadi menikmati rasanya kelakuan tadi itu berbudi pekerti luhur, berbudi bawa laksono tadi sebenarnya begitu aja Mas kelakuannya itu. Berarti enggak harus kita berbudi bawa laksono itu kita menikmati rasanya kelakuan saja itu udah berbudi bawa laksono. Buang sampah itu berbudi bawa laksono. Berbudi bawa laksono itu bukan buat kita membantu orang asuh. Enggak semata-mata begitu itu tidak. Menikmati rasanya kelakuan tuh itulah kata lain daripada berbudi bawa laksono. Gitu-gitu aja. Lah kok dang-dang lah masalah rasa sabar ki mau. Kan ini sedang permangan tadi memenuhi pelan-pelan. Gitu. Makanya orang laku spiritual itu mesti pelan-pelan. Yang pertama digarap oleh hidupnya adalah tentang hal keduniawian, pasti itu Mas. Meningkat tuh nggak harus sama meningkat loh Mas. Diawali dengan dia itu merasa cukup, ada. Diawali dengan dia meningkat, pendapatan ada. Tidak harus sama. Kesannya kok meningkat, kesannya nggak meningkat tapi kok cukup. Lah itu kesan-kesan tuh ada. Nanti bagaimana? Nggak bagaimana, jalannya aja lah. Oh nanti dapatnya itu delalah gitu. Tidak disangka-sangka. Ilmu delalah itu tuh gitu Pak. Saya itu Mas pindah ke Nganjuk, Jawa. Delalah aku yo nggak banyak uang. Delalah. Pas neng kono delalah kok yo tekan kono 3 tahun 2 tahun delalah ketemu di satu profesi di Timika delalah-delalane. Karena kenal delalah ditawari lho kowe tidak nih cedak omah. Semua itu delalah. Gaweane Pak rese-rese nenek barang reget ning dalan jikui. Gaweane itu saja dengan tulus. Kan nggak ada kaitannya Mas sampah dengan musim PMK, musim penyakit sapi,
komplek kampung tuh banyak yang mati. Delala sapi 4 tuh nggak ada yang mati, nggak ada yang sakit. Sampai dikutuk mbek tanggane, ora suwe sapimu sing mati, lho ora mati-mati. Karena setiap makani wahai sapi, engkau berasal dari urip dan miliknya urip. Tak rumat tekane mengko selamat kan teguh rahayu. Dungane gur ngono kuwi. Kabeh kena PMK iki penyakit apa kuwi? Rata-rata mati, sapi 4 iki lho. Delala yo sehat. Nah, sampai PMK-ne ora sida. Oh, jenenge ilmu delala iki. Jadi hasilnya nggak usah dirangkai. Kadang-kadang kita nyapu tujuannya ben dipuji, ben resik. Nggak usah tujuannya resik. Nikmati resik ini sama nikmati. Resik itu pujian tuh kan efek mas menurut saya. Dodolan laku ra peduli, intinya apa? Berusaha sebaik-baiknya dan menikmati proses jualan itu. Loh, tapi duitnya kok ya ora nambah. Lah, yang sedang dipenuhi mungkin keharmonisan rumah tangga. Energi permana sedang memenuhi itu kan kita nggak tahu mas. Atau yang keselamatan yang lain, kesehatan, bentuk ketidakadanya kecelakaan kita nggak tahu. Wong kita ini dulunya mungkin banyak hal-hal yang harus ditebus, saat ini mungkin harusnya kecelakaan, akhirnya nggak kecelakaan. Harusnya kecelakaan jatuh dari motor, hanya kepleset. Makanya orang saya bilang selalu bersyukur. Untung cuma kepleset. Oh mati nih, untung mati nih yo enak, oh mati. Nah, setelah kita mendapatkan apapun itu, matur nuwun ragaku, matur nuwun jiwaku, matur nuwun sedulur papatku, matur nuwun bapak ibu, matur nuwun babiut lan wadon kan rumeksa ing papan panggonan mriki. Matur nuwun leluhurku sak panduwur sak pangisor, sak pangarep sak pamburi, sak pangiwa sak panengen. Matur nuwun ibu bumi suci, Bapak Angkasa Kuwasa. Matur nuwun Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakra Semana. Matur nuwun Kanjeng Ibu Sri Sejati, matur nuwun gelar gulungi jagat saisine. Ucapan matur nuwun tadi diucapkan setelah titiknya. Kasarnya kita mendapat lega. Baru ucapan matur nuwun tadi. Jangan lagi proses kita mengucapkan matur nuwun. Nikmati dulu rasanya, setelah kita puas berucapan terima kasih. Itu sebagai pengunci Mas niku. Niku nak ditekuni, diteliti. Oh ya. Enten meleh. Tadi nyapu itu menikmati nggak di situ. Bersih itu kan efek. Jadi 2025 ini adalah komitmen. Dengan komitmen itu rubahlah menjadi cinta. Sehingga lakukanlah komitmen itu dengan cinta kan. Kuwi dasarnya itu dulu. Nanti supaya masuk ke di materi wicaksono, lah kita nggak salah-salah. Kan di YouTube saya udah tak buka. Mas Hendri mungkin udah membaca YouTube saya, mendengarkan. Harapannya sudah di situ. Kalau teman-teman di sini kan mendengarkan langsung. Jadi kita baca kunci itu nyuwun wicaksono. Lah kadang-kadang kita nggak punya dasar yang kuat, yaitu kesetiaan. Kenapa teman-teman kita kok nggak satu frekuensi? Nggak setia. Nggak setia pada masuk, nggak setia pada lakunya. Sebenarnya nggak disetia pada diri sendiri. Karena di rumah sering melanggar komitmennya dia sendiri. Nah, nanti timbulnya kebersamaan tahap berikutnya nggih Mbah. Saat ini bisa saya katakan belum masuk ke tahap kebersamaan. Kuwi setia ambil komitmen, berbudi pekerti dalam mewujudkan itu dengan itu. Nanti kalau udah connect itu, lah masuk ke seperti sebelumnya. Kita bersama-sama kemana yuk gitu.
Saya belum berani untuk mengajak kebersamaan, maksudnya jak melaku ngono rawani aku. Karena nanti timbulnya keterpaksaan dan ketidakenakan. Nah, ngono iki paling gak nunggu waktu to, Mas. Alasan sikile loro, dintop tawon, wis macam-macam lah. Kalau kita ingin mewujudkan suatu laku ini, wilayah Papua Baradaya ini besar bersama-sama dengan cepat, kan kita sengkuyung namanya Senen Pahing dan Ngebleng. Tapi kan juga banyak dulu itu sing wetenge loro, sing kupinge cokot tawon, sing ndak se kejedok pintu lah, yo macam-macam alasan lah, Mbak. Karena Senen Pahing ataupun apa itu seolah-olah jadi momok hantu yang membuat kita merecoi dan mengganggu kegiatan pribadi kita. Atau ada yang menambahkan? Kita buka sharing, nah, buka kadangan. Tadi kan bimbel ya apa? Nah, tadi ini buka kadangan. Yang menambahkan boleh, mau sharing boleh. Boleh? Sharing. Habis senang, bisa menikmati, habis patap semedi, bisa badan ringan itu apa mendapatkan energi permana itu, Mas? Bisa jadi. Kemarin itu kan habis senam toh. Tapi habis senam patah semedi, habis patah semedi itu badan kok ringan sekali. Apa itu mendapatkan energi permana atau tidak? Pak, energi permana tandanya setidaknya itu kita tentrem, damai. Udah ada sebenarnya. Badan kok ringan sekali. Kemarin yang Ya bisa jadi, Pak. Anteng. Di bab yang kemelekatan ini nanti dicermati pelan-pelan ya Pak. Nanti kapan waktu kita bahas. Tapi jangan jauh-jauh dulu, ini dulu lah. Saya tuh membahas materi terlalu jauh-jauh kayak dulu tuh surah. Nara dasar iki kumat iki kowe. Ya tadi itu yang disampaikan Mbah Haji itu juga sangat bermakna. Kebersamaan tuh begitu. Jadi saat kita tetap fokus ke laku, jangan takut teman-teman mau pindah kemana-mana. Kita akan ditemukan. Entah lewat telepon, entah lewat apa. Sak frekuensi kok Mas, nggak mungkin, enggak. Enggak nara ketemu nih. Wah, enggak logika ngomong. Wong ada pembahasan yang sama, ada penyambungnya tadi. Lah kalau kita ini masih membahas tentang laku, mesti kan golek-golekan tuh Mas. Makanya begitu aja kan Mas. Mbak Ji gitu. Kayak Mbak Ji sama saya tuh nggak akan nyambung tentang musik, seni. Kalau saya nggak seneng dengan seni dan nggak ada cita-cita saya untuk anak-anak itu bisa seni, nggak akan pernah nyambung. Yo delalah kuwi mau. Mbak Saji penetesne ilmune delalah nek sing trimo. Ya karena memang saya sendiri punya keinginan anak-anak itu bisa tari. Mumpun ngoten mawon nggih. Mas Hendri 2 minggu sekali ya Mas ya. 2 minggu sekali ya. Jadi kalau ini mulai nanti lagi kapan nih kok? 2 minggu lagi, seminggu besok libur, minggu berikutnya gitu ya. Nah, itu. Ya, nanti supaya komitmen itu bagus, biasakan jam 5 itu udah setidaknya udah siap-siap. Jangan sampai dadak-dadak. Itu bukan ke saya. Belajar komitmen tadi, saya kan hanya media saja. Ya ampun, Rahayu.